Materi berikutnya adalah tentang program linear. Nah, di buku, di modul halaman 66 bisa dipelajari sendiri penjelasan teori tentang program linear. Untuk materi ini akan ada dua metode yang akan kita pelajari, metode grafik dan metode simplex. Pertama kita akan mempelajari yang metode grafik. Penjelasan teorinya bisa dilihat sendiri di buku masing-masing. Saya akan langsung menjelaskan ke contoh soalnya. Sebuah pabrik mempunyai dua buah mesin, yaitu mesin M1 dan M2. Ini mesin M1 dan mesin M2. M1 dapat digunakan selama 50 jam dan M2 digunakan selama 70 jam. Berarti untuk M1 penggunaannya 50 jam, yang M2 70 jam. Kedua mesin tersebut dapat memproduksi dua macam produk, yaitu P1 dan P2. Untuk produk P1, mesin M1 memerlukan waktu 2 menit per unit. M1 memproduksi P1 selama 2 menit per unit. Dan mesin M2 memerlukan waktu 5 menit per unit. Memproduksi P1 selama 5 menit. Sedangkan untuk produk P2, mesin M1 memerlukan waktu 6 menit per unit. Kemudian yang P2 6 menit. Dan M2 memerlukan waktu 3 menit per unit. Berarti M2 memproduksi produk kedua selama 3 menit per unit. Perusahaan memperoleh keuntungan 40 rupiah untuk setiap produksi P1 dan 30 rupiah untuk setiap produksi P2. Berapa yang harus diproduksi untuk P1 dan P2 agar menghasilkan keuntungan yang maksimum? Berarti yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Nah, di sini karena pemakaian mesinnya satuannya adalah satuan jam, sedangkan untuk memproduksi barang penggunaan mesinnya menggunakan satuan menit, kita harus menyamakan satuannya ke satuan menit. Nah, yang mesin dengan satuan jam ini kita ubah ke satuan menit. Maka 1 jam itu adalah 60 menit, maka harus dikali 60. Hasilnya adalah 3000 menit. Kemudian yang 70 jam juga dikali 60 menit, jadinya 4200 menit. Nah, untuk mengerjakan soal program linear dengan metode grafik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, ini langkah pertamanya adalah merumuskan persoalan program linear yang bersangkutan ke dalam model matematika. Untuk membuat model matematikanya agar lebih mudah, kita bisa masukkan ke tabel. Contohnya seperti yang ada di buku. Jadi di buku ini kita Jadi kita buat tabelnya dengan mengisi keterangan yang ada pada soal. Untuk kolom yang pertama kita isi dengan keterangan mesin yang digunakan. Nah, mesinnya ada mesin M1 dan M2. Kemudian di kolom selanjutnya yaitu untuk waktu produksi per unitnya. Nah, yang diproduksi adalah produk P1 dan P2. Kemudian di sini kolom ketiga adalah jumlah waktu produksi. Pada mesin M1 bisa menghasilkan produk P1 per unitnya
2 menit per unit. Kemudian mesin M1 menghasilkan produk P2 6 menit per unit. Kemudian mesin M2 menghasilkan produk P1 5 menit per unit, dan mesin M2 menghasilkan produk P2 selama 3 menit per unit. Nah, jumlah waktu untuk memproduksinya, mesin M1 bisa bekerja selama 50 jam, atau yang tadi sudah kita kalikan dengan 60 menit jadi 3000 menit. Dan mesin M2 beroperasi selama 4200 menit. Kemudian keuntungan per unitnya. Dari sini keuntungan per unitnya untuk produk P1 adalah Rp40, dan keuntungan per unit untuk produk P2 adalah Rp30. Kemudian dari keterangan ini kita bisa membuat model matematikanya. Nah, di sini yang akan dicari adalah keuntungan yang maksimum. Berarti di situ fungsi tujuannya adalah memaksimumkan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini disebut dengan Z, di mana keuntungannya adalah Rp40 dikalikan dengan jumlah produksi produk P1 atau X1-nya tambahkan 30X2. Nah, di sini X1 adalah jumlah yang diproduksi dari produk P1. Kemudian X2 adalah jumlah yang diproduksi dari produk P2. Setelah itu kita masukkan fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah, kita lihat dari bagian ini. Nah, di mana 2X1 ditambahkan 6X2 kurang dari sama dengan 3000. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu dari sini. 5X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 4200. Nah, kemudian X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Karena untuk memproduksi produk P1 dan P2 ini, waktu maksimal yang bisa digunakan oleh mesin M1 adalah maksimalnya 3000 menit. Nah, karena maksimal 3000 menit, maka waktu pengerjaannya atau waktu memproduksinya tidak boleh lebih dari 3000 menit. Maka di sini menggunakan kurang dari sama dengan. Kemudian sama halnya dengan waktu produksi dengan menggunakan mesin M2, di mana dia maksimalnya adalah 4200. Maka fungsi kendalanya, penggunaan mesin M2 tidak boleh lebih dari 4200 unit. Maka kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, kemudian X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Karena di sini X1 tidak boleh kurang dari 0. Berarti X1 bisa 0 atau lebih dari 0. Begitu juga dengan X2. X2-nya pasti 0 atau lebih dari 0. Nah, sekarang dari fungsi kendalanya dibuat dengan pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini kita buat ke persamaan. Kita pindah di sini. Jadi pertidaksamaannya diubah ke persamaan menjadi 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 3000. Kemudian yang kedua 5X1 ditambah 3X2 sama dengan
4200. Jadi dari persamaan ini kita harus menggambarkan ke dalam sumbu X1, X2. Kita menggambar grafiknya. Caranya begini. Jadi kita ambil dari persamaan yang pertama, yaitu 2X1 plus 6X2 sama dengan 3000. Kita misalkan, apabila yang X1 sama dengan 0, kita mencari X2-nya. Berarti kalau X1-nya 0, ini berarti 2 dikali 0 ditambah 6X2 sama dengan 3000. Berarti 6X2 sama dengan 3000. X2-nya ketemu 3000 dibagi 6, 500. Nah, ini nanti akan menjadi koordinat, dimana X1-nya adalah 0, X2-nya 500. Kemudian sekarang kita balik. Sekarang X2-nya yang 0. Berarti ini 2X1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 3000. Berarti ini 2X1 sama dengan 3000. X1 adalah 3000 dibagi 2 sama dengan 1500. Ini menjadi koordinatnya. X1-nya adalah 1500, X2-nya 0. Ini dari persamaan yang pertama sudah bisa muncul 2 titik koordinat. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. 5X1 ditambah 3X2 sama dengan 4200. Kita misalkan pertama X1 sama dengan 0. Ini menjadi 5 dikali 0 ditambah 3X2 sama dengan 4200. X2-nya adalah 4200 dibagi 3 sama dengan 1400. Nah, ini koordinatnya, jadi X1-nya 0, X2-nya 1400. 0,1400 itu koordinatnya. Kemudian apabila X2-nya 0, ini menjadi 5X1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 4200. Ini 5X1 sama dengan 4200. X1-nya adalah 4200 dibagi 5, 840. Nah, ketemu jadi X1-nya 840, X2-nya 0. Nah, ini jadi muncul 4 koordinat, 4 titik koordinat yang nanti akan digambarkan ke dalam grafik. Untuk grafiknya bisa kita gambar sendiri, karena yang di buku itu grafiknya kurang tepat. Jadi kita gambar sendiri grafiknya. Kita buat 2 sumbu. Ini sumbu X1 dan sumbu X2. Nah, titik-titik koordinatnya adalah titik-titik yang tadi sudah kita tentukan. Yang pertama, titik 0,500. Nah, di sini skalanya saya buat per 100. Jadi masing-masing titik ini adalah kelipatan 100. Untuk yang pertama, X1-nya 0, X2-nya 500. Jadi di sini 500 itu adalah titik A. Kemudian yang berikutnya tadi koordinatnya 1500,0. Berarti dia X1-nya adalah 1500. Posisinya 1500 ada di sini. Maaf. 1500 X1-nya, X2-nya 0. Berarti di sini 1500. Itu kita namakan sebagai titik B. Yang berikutnya koordinat 0,1400. X1-nya 0, X2-nya 1400. Ada di sini.
1400, kita namakan titik C. Dan yang terakhir yang koordinat 840,0, berarti X1 nya 840, X2 nya 0, ada di sini 840,0, kita namakan sebagai titik D. Nah, sekarang kita akan menarik garis dari titik-titik koordinat ini. Kita tarik garis dulu untuk persamaan yang pertama, yang dimana hasilnya adalah koordinat A dan B, maka kita tarik garisnya dari titik A dan B. Kemudian dari persamaan yang kedua menghasilkan titik C dan D, kita tarik garisnya 1400 dengan 840. Ini biar tidak bingung kita beri nama. Yang ini persamaan yang pertama, ini dari koordinatnya 2x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 3000. Dan garis yang kedua ini dari persamaan yang kedua, 5x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 4200. Nah, sekarang kita harus mencari daerah jawaban untuk metode ini. Daerah jawabannya kita lihat di pertidaksamaan yang pertama. Di sini pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda kurang dari sama dengan. Jadi, nanti yang akan menjadi hasil dari daerah jawabannya adalah daerah yang berada di bawah garis. Berarti yang tidak menjadi jawaban adalah yang daerah di atas garis. Nah, ini kita bisa diperhatikan ya. Apabila pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah jawabannya ada di bawah garis. Ini, apabila kurang dari sama dengan, maka daerah jawabannya ada di sisi kiri atau bawah garis. Nah, kemudian misalkan di kasus lain pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka daerah jawabannya ada di sisi kanan atau atas garis. Nah, nanti untuk menggambarkan daerah jawabannya, kita akan mengarsir daerah yang bukan jawaban. Jadi nanti agar daerah jawabannya kelihatan, yang kita arsir adalah yang bukan daerah jawaban. Maka di sini di garis A dan B ini, dari fungsi kendala yang pertama, daerah jawabannya adalah yang ada di sisi kiri. Maka yang kita arsir adalah sisi kanannya. Jadi agar diketahui, agar nanti bisa terlihat daerah jawabannya itu yang bersih, yang tidak terarsir. Nah, itu garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua, garis CD, di mana fungsi kendalanya 5x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 4200. Ini juga berarti daerah jawabannya adalah yang berada di sisi kiri atau di bawah garis. Maka yang bukan daerah jawabannya akan kita arsir. Berarti sisi atasnya, sisi atas dari garis akan kita arsir. Kemudian tadi ada tambahan X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, maka yang ini kita arsir juga. X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Berarti X1-nya yaitu yang nilainya lebih dari sama dengan 0. Berarti yang kurang dari 0 akan kita arsir karena dia bukan daerah jawaban.
Kemudian yang X2-nya juga lebih dari sama dengan 0. Berarti yang kurang dari 0 akan kita arsir karena bukan daerah jawaban. Nah, di sini akan terlihat suatu bentuk di mana ada bentuk ini. Jadi daerah ini yang merupakan daerah jawaban. Nah, daerah jawaban ini ada di antara titik 0,0, titik A, titik D, dan satu titik yang belum diketahui koordinatnya. Ini kita namakan dengan titik E. Ya, berarti daerah jawaban adalah O, D, E, A. Ini daerah jawabannya, O, D, E, A. Nah, sekarang untuk mencari nilai maksimum dari daerah jawaban ini, kita bisa menghitungnya. Untuk titik O, D, E, A, ini kita bisa mengetahui titik O adalah koordinat 0,0. Titik D tadi dari koordinat 840,0. Kemudian yang titik E-nya belum diketahui. Titik A-nya yaitu dari koordinat 0,500. Nah, kalau kita lihat di grafik ini tadi, titik E adalah perpotongan antara fungsi kendala yang pertama dan fungsi kendala yang kedua. Nah, ini kita bisa mencari koordinat titik E itu dari kedua fungsi kendala itu dengan cara metode eliminasi dan substitusi. Untuk mencari titik E dari persamaan fungsi kendala yang pertama, 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 3000. Kemudian fungsi kendala yang kedua persamaannya adalah 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 4200. Dan dengan metode eliminasi dan substitusi kita akan mencoba menghilangkan yang x2. Berarti yang persamaan yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Yang atas menjadi 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 3000. Yang bawah jadi 10x1 ditambah 6x2 sama dengan 8400 dikurangi 2x1 min 10x1 sama dengan min 8x1. 6x2 min 6x2 0, jadi hilang. 3000 dikurangi 8400 yaitu negatif 5400. Nah, di sini ketemu x1 nya yaitu min 5400 dibagi min 8, hasilnya adalah 675. X1 nya ketemu, kita substitusikan untuk mencari X2. Kita gunakan persamaan yang pertama, 2x1, x1 nya langsung dimasukkan 675 ditambah 6x2 sama dengan 3000. 2 dikali 675 yaitu langsung kita pindah ruas, 3000 dikurangi 1350. 6x2 sama dengan 1650. Berarti x2 sama dengan 1650 dibagi 6 dibagi 6, hasilnya adalah 275. Nah, di sini akan ketemu titik x1-nya dan titik x2-nya yang dimana itu adalah koordinat dari titik E. Koordinatnya berarti x1-nya 675, x2-nya 275. Setelah ketemu koordinatnya, berarti titik-titik ini adalah merupakan titik daerah jawaban. Sekarang kita masukkan ke fungsi kendala untuk kita masukkan ke fungsi tujuan untuk mencari fungsi tujuan yang maksimal. Nah, karena di sini kan
yang ditanyakan adalah berapa yang harus diproduksi untuk P1 dan P2 agar menghasilkan keuntungan yang maksimum. Jadi kita akan masukkan ke fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2. Nah, ini kita hitung dulu. Yang pertama yang dari titik O, di mana koordinatnya adalah 0,0. Berarti kan sudah diketahui x1-nya 0, x2-nya 0. Kita masukkan ke fungsi ini. Berarti dia 40 dikali x1-nya 0 ditambah 30 dikali x2-nya 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian yang titik D, kita masukkan juga ke fungsi tujuan. 40 dikali x1-nya 840 ditambah 30 dikali x2-nya 0. Hasilnya adalah 33.600. Kemudian yang titik E, kita masukkan ke fungsi tujuannya. 40 dikali 675 ditambah 30 dikali 275. Hasilnya adalah 35.250. Kemudian yang titik A, 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 500. Hasilnya adalah 1.500. Nah, karena pada kasus ini yang dicari adalah keuntungan maksimal, maka bisa kita lihat dari hasil perhitungan dengan fungsi tujuan ini. Hasil yang paling besar atau yang paling maksimal adalah 35.250. Ini. Berarti itu yang dari titik E, di mana koordinatnya 675,275. Jadi di sini titik E ini adalah titik optimalnya, karena dia menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, maka kita kembali ke perhitungan yang sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, keuntungan maksimal yaitu dengan memproduksi produk P1 sebanyak, nah ini jumlahnya yaitu dari X1-nya sebanyak 675 unit, dan produk P2 sebanyak 275 unit, dan keuntungan maksimum yang didapat adalah Rp35.250. Ya, jadi ini kesimpulan dari soal yang pertama dengan metode grafik. Sekian, terima kasih.